Oke bosku, jadi di sini gue mau morting blok talan ya. Ini blok talan nih. Ya, ini blok talan, ini dia baru. Kita beli baru, udah satu set dengan piston-pistonnya ya. Tuh. Jadi ini orderan punyanya customer ya. Gue belum tanya juga nih orang mana customernya ya, bosku. Jadi ini untuk bloknya kita mau porting untuk harian ya bosku. Nah, dan di sini kenapa gue porting di sini karena belum bisa ke bengkel ya. Karena gue masih nih, tuh gue masih lecet nih. Kaki juga masih agak sakit, jadi gue mortingnya di rumah ya. Ini gue mortingnya di rumah. Pokoknya untuk segi portingannya ini untuk harian ya. Jadi sambil kita porting, sambil kita lihat hasilnya, nanti ada beberapa di bagian-bagian yang gue jelaskan seperti biasa lah ya, dari lubang-lubang di blok 2 tak ini ya bosku. Ayunan tangan sama jangan terlalu nekan lah ya, jadi asal nempel aja. Kalau mata tuner kitanya bagus gitu ya, yang karbit full, jadi dia walaupun nempel dia kena gitu lah. Di bagian sini itu dia dirubah agak miring gitu ya, agak miring ke sana. Jadi biar pas begitu udara itu terbelah di bagian garis tengah, dia si bagian ini dia agak naik ke atas ya. Pokoknya agak miring lah. Ada tahanan ya, langsung masuk gitu ya. Nah, biar langsung masuk gitu. Jadi ini pun enggak sepenuhnya dibuang ya, karena ini konsepnya untuk harian. Jadi biar kepadatan di kompresi primer itu dia terjaga padatnya gitu. Nah, bosku, jadi di sini untuk ukuran-ukurannya ya, ini gue lupa ngasih tahu nih. Untuk ukurannya ini, untuk di bagian transfer, pokoknya ini untuk blok AW. Kenapa gue kadang pakainya yang talan kalau nggak NPP, karena dia lebih kecil dari standarnya ya bosku. Itu jadi lubang-lubang transfer dia lebih kecil ya. Jadi tingginya itu dia nggak standar, dia agak lebih kecil gitu. Kayak contohnya ini lubang transfer tadi diukur berapa? 42 ya. 42-an ya. 42 sampai 42 setengah, pokoknya 42-an lah ini ya bosku. Jadi ada toleransi buat kita ngerapihin gitu. Makanya gua lebih rekomendasi ke talan kalau enggak ke NPP sih. Jadi buat yang tanya-tanya rekomendasi blok ereking KW yang bagus yang mana gitu kan ya, gua nggak bilang bagus ya, namanya KW juga kopian kan. Gue lebih ke kepresisian lubangnya gitu, nggak terlalu presisi, dia terlalu agak kecil tapi memudahkan kita buat merapihkannya gitu ya bosku. Soalnya kan ada juga tuh yang biasanya blok-blok KW yang merek apalah kan gitu, itu ada juga yang kelebihan gitu, dari transfer dia ada 40 kan gitu loh, dari busportnya pokoknya ukurannya tuh agak-agak lebar lah ya. Tapi kalau buat blok ini dia agak kecil. Ini gue udah pernah bikin videonya sih ya bosku. Nah bosku, jadi ini udah hampir beres ya. Ini gue lagi nganuin exhaustnya ya, gue lagi porting exhaustnya nih. Ini belum finishing ya, semuanya juga belum finishing. Exhaust juga ini masih ada sedikit-sedikit yang harus digerus ya. Cuma gue di sini mau ngasih penjelasan atau trik untuk exhaust bagian luar di motor ereking ya. Ini untuk para pemula ya bosku nih ya. Jadi kalau untuk exhaust nih, untuk exhaust ereking bagian luar ini jangan terlalu besar ya, itu maksimal diratakan saja ya bosku. Jadi diratakan tuh maksudnya gini nih, antara ukuran atas dan bawah nih, ini atas ini bawah ya, ini lebih tebal yang bawah ya tuh, ini lebih tebal yang bawah ya bosku. Jadi untuk ukuran lingkarannya dari setengah ke bawah ini disamakan dengan yang atas ya, ini disamakan ya bosku. Untuk konsep harian ini disamakan saja dengan ukuran atas, jadi tebalnya nanti sama semua, dia merata ya bosku. Terus ditambah lagi untuk alur radius seperti ini ya, nih radius nih, ini kelihatan kan, ini gue bikin jalur biar ditarik pakai tangan itu, ditarik pakai tangan ya seperti ini, dia jatuhnya ke bawah ya, dia jatuhnya belok ke bawah lah, belok ya. Jadi dia belok ke bawah, nggak lurus ke bawah gitu ya bosku. Jadi dia belok ke bawah gitu ya. Karena emang pada dasarnya untuk leher knalpot itu mengarah ke bawah ya, bukan lurus, bukan ke atas ya bosku.
Jadi kalau untuk memperlebar luar pun exhaust bagian luar ini cukup disamakan dengan yang atas aja nih. Jadi diratakan sama lah ya. Oke, jadi seperti ini tuh ya jalurnya bosku. Jadi di sini kita lanjut buat portingnya ya. Kita lanjut dulu. Jadi di sini nggak ada yang megangin, gua skip ya bosku. Nah bosku, jadi ini untuk portingannya ya. Ini portingannya gue udah selesai. Ini tinggal finishing aja sih, tinggal diamplasin ya. Terus di bagian exhaust juga gue baru dikit aja sih. Ini belum belum finishing, penghalusannya ya. Karena gue di sini mau ngasih contoh dulu tuh ya. Di sini gue mau ngasih contoh dulu. Gue mau jelasin tentang masalah porting exhaust ya untuk pemula lah. Jadi di sini konsep portingan blok racking ini kan dia untuk harian ya bosku, dan ini pun blok yang KW, ya, ini blok talan. Di sini untuk finishingnya, fisiknya seperti ini ya bosku. Sebentar, ini flashnya nggak nyala ini. Nah, ini seperti ini untuk finishingnya, finishing portingannya. Ini masih kotor sih, belum gua bersihin ya. Ini masih kotor. Nah, terus di sini juga ada jalur radius samping kanan kirinya. Dan ini untuk inletnya ya, ini inletnya. Jadi dia radiusnya ke bawah. Oke. Itu transfer, boost port, inlet, dan exhaust. Tuh ya, ini belum finishing untuk exhaustnya, masih pemrosesan dikit lagi sih. Dan untuk blok KW ini dia perlu penyesuaian porting karena di bagian ujung-ujung sana dia ada cetakan-cetakan ya. Nih, kayak contohnya ini nih, tuh. Ya, contohnya itu ada cetakan-cetakan yang menonjol banget awalnya, tapi ini udah agak dipapas sama gue ya. Berikut gue porting di bagian radius yang di dinding sana ya, yang di dinding sebelah sini. Itu gue bikin kasar sengaja ya, itu sengaja banget sih pokoknya gue bikin kasar. Karena di sebelah sini itu dia gue halus lah ya, halus mata tuner, dan untuk sebelah sana gue bikin kasar mata tuner. Itu sengaja ya, karena untuk basicnya seperti yang pernah gue bilang, gue sering bilang di video-video portingan, untuk ketika bahan bakar masuk ke bagian inlet bagian bawah sini, itu kan dia tekanannya lebih besar ke bagian tembok sebelah sini ya, radius ujung sana ya. Itu jadi dia pas ngelewatin lubang ini, dia lebih teraduk lagi untuk campuran bahan bakar dan oli sampingnya. Itu jadi pengkabutannya gitu ya, biar lebih berkabut lagi lah. Dan untuk inlet gue ini cuma tinggiin ya, ini gue tinggiin sekitar 0,5an untuk harian aja. Dan untuk radiusnya pun ini dirubah ya, nih di samping boost pot ini dirubah, jadi dia agak lebih ke menurun ya. Jadi ini kita naikin biar radiusnya tuh dia lebih menurun lagi ya. Ketika bahan bakar itu masuk dari membran, dari karbu ya, lewat inlet ini dia langsung mengarah ke bawah. Itu ya bosku. Nah, dan sekarang untuk exhaust. Nah, untuk exhaust ini dia bentuknya kipas ya. Dia bentuknya kipas seperti ini ya. Dan di sini gue mau membahas tentang masalah cara porting exhaust ya. Yang pertama, bosku itu tentuin untuk tingginya pakai berapa ya, pakai berapa derajat untuk pembukaannya. Terus untuk lebarnya itu pakai berapa persen. Yang bosku dari diameter piston yang bosku gunakan lah, entah itu standar atau OS 100, OS 200 gitu ya. Tapi di sini yang paling yang paling sering gue temuin di blok-blok racking tuh kan di sini dia biasanya gede banget nih ya. Padahal motor tuh motor standar, mesin standar untuk harian, tapi di sini dia kadang gue nemuin yang besar banget seperti video-video sebelumnya. Nah, itu bakal nggak maksimal ya bosku. Seperti yang tadi gue bilang, di bagian bawah sini ya, bagian bawah sini itu dia akan lebih tebal.
Maksudnya dia tuh lebih tebal daripada atas nih ya, lingkarannya ini ya, diameter lingkarannya yang bawah tuh lebih tebal. Nah itu diusahakan dibikin rata saja dari tengah sini sampai bawah sini, setengah ke bawah ya, setengah bulat ke bawah sini itu dibikin sama dengan bagian atas ukurannya ya, jadi dia rata. Dan lagi untuk radiusnya itu dia dibuat mengalir ke bawah ya. Misalkan kita tarik pakai tangan itu ya, kita raba, itu dia radiusnya menghadap ke bawah, radiusnya tuh alirannya dia ke bawah ya, seperti itu bosku. Nah dan untuk papasannya ya, untuk bagian sini, bagian bawah sini itu usahakan di ujung sana ya, di ujung sini nih yang masih ada tanda hitamnya ini sengaja belum gua ilangin ya, belum gua amplas. Gua mau kasih contoh dulu. Jadi ini jangan sampai dipapas-papas ya, jangan sampai kena mata tuner ya bosku, karena kalau misalkan itu hilang, kalau ini hilang, jadi dia nanti alirannya udaranya malah lurus gitu ya, yang pada dasarnya kalau knalpot itu dia mengalurnya itu ke bawah seperti itu ya. Jadi kalau mau papas untuk bagian bawahnya sini, kalau mau porting itu bagian dari tengah ke belakang seperti ini tuh, jadi garis depannya dia masih kelihatan kan tuh, garis depannya dia masih kelihatan. Jadi dari tengah ke bawah ya, usahakan mengalirannya itu radiusnya dia mengalir ke bawah lah, diraba gitu. Dan tambah lagi bagian sini dari tengah ke belakang itu dia disamakan nih, disamakan dengan yang atas. Nah dan kalau yang atas nih, dan kalau yang atas itu di bagian ujung sana ya, bagian ujung sini ya bosku, kelihatan nggak ya, pokoknya di bagian ujung sana itu dia dipapas, ditinggikan biar aliran ke bawahnya dia aliran menghadap ke bawahnya dia lebih sempurna lagi gitu kan, karena berikut kita meninggikan exhaust juga ya. Makanya kenapa di bagian ujung luar sini ini garisnya itu dia masih ada tuh ya, garisnya masih ada. Dan untuk bagian luarnya, untuk bagian luar sini itu jangan dipapas ya, nanti yang ada malah nanti lurus gitu, alirannya dia malah lurus. Pokoknya gimana caranya untuk bagian exhaust dari tengah ke luar itu dia alirannya itu menuju ke bawah radiusnya ya. Dan untuk bagian bawahnya sini, inlet bagian bawah sini itu nggak usah terlalu dipapas habis ya, jadi cukup kita pakai papas-papas 1 mili lah kurang lebih ya, papas-papas 1 mili saja. Atas bawah nih 1-2 mili itu udah cukup buat harian lah ya. Dan ini gue tinggal finishing aja. Kebetulan ini punyanya dari pesanan dari orang Garut ya. Jadi ini mau gue finishing sebentar lagi dan mau gue packing. Oke. Yang mau porting, yang mau tanya-tanya untuk price listnya dan dari segi portingan itu silakan DM Instagram gua aja bosku. Di setiap link di setiap deskripsi video itu gua taruhin linknya ya bosku, Instagram gua. Oke bosku, jadi semoga dimengerti dari penjelasan singkat gua, dan makasih udah patengin video ini. Thank you.